Yo, balik lagi bareng gua Morning Star. Kali ini gue bakal ngebagiin ya gabungan Eton abad pertengahan yang epic banget. Di sini ada banyak armor keren, lengkap sama senjata-senjatanya. Dan gak cuma itu ya, kalian juga bisa naikin naga dan bahkan dapatin istri yang kawaii di abad pertengahan ya. Tapi istrinya berbahaya banget, jir. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai aja ke videonya cuy. Let's go. Kita masuk ke add-on yang pertama, namanya Bayon Vanilla. Di add-on ini Minecraft dapat upgrade ya, khusus di bagian kuda. Tapi ini bukan kuda biasa guys ya. Nah jadi kudanya sekarang tampil lebih kekar, lebih gagah. Kelihatan kayak kuda para kesatria gitu kan. Dari looknya aja udah kelihatan tuh perkasa banget. Dan makin keren lagi kalau dikasih armor cuy. Nah di sini tersedia ya beberapa jenis armor kuda, mulai dari besi, emas, diamond, sampai yang paling keren yaitu nitrate guys. Nah kalau pakai armor nitrate ini auranya langsung beda kan, tuh kayak kuda perang beneran. Gak cuma itu, add-on ini juga nambahin kereta kuda. Nah kereta ini punya berbagai warna ya, tergantung dari jenis kayu yang kalian pakai saat crafting. Untuk masangnya kalian butuh satu alat khusus bernama cartulence. Nah untuk cara masang keretanya ke kuda, nah kalian tinggal jongkok aja ya, lalu klik attack ke kudanya. Nah setelah itu jongkok lagi, klik ke kereta kudanya. Nah tuh kan kereta kudanya langsung kepasang otomatis. Kereta kudanya juga bisa dinaikin juga, dan ada dua tipe ya. Nah yang pakai atap ini khusus buat bawa penumpang ya. Jadi kalian bisa naik kuda bareng teman-teman kalian. Yang tanpa atap ini khusus buat bawa barang. Yang versi barang ini bikin inventory kalian jadi lebih banyak. Di jauh lebih efisien buat eksplorasi atau nyari resource. Dan yang terakhir di add-on ini juga ada item kamera. Tapi sayangnya masih versi beta, jadi fiturnya belum terlalu banyak. Kalau tadi kita dapat kuda perang, sekarang di add-on ini kita dapat yang jauh lebih gila, yaitu naga perang cuy. Dan iya, naganya bisa nyerang juga loh. Nah di add-on ini tersedia 18 jenis naga ya, dan masing-masing punya elemen dan skill yang beda-beda. Nah kalian bisa nemuin ya telur naganya di beberapa dimensi itu, mulai dari overworld, nether, sampai the end. Dan untuk cara netasin telurnya, kalian harus nyusun ya blok 3x3 kayak gitu. Nah sesuaiin ya bloknya sama elemen naganya gitu. Nah karena elemennya banyak banget itu kan, jadi nanti aku bakal kasih link ke video lengkapnya ya. Kalau udah, kalian tinggal klik kanan ya ke telurnya, dan bakal muncul efek kayak gitu. Dan untuk estimasi menetasnya tuh kalau nggak salah sekitar 30 menitan guys ya. Tapi bisa dipercepat sih pakai emerald gitu, tapi ya butuh banyak cuy. Nah setelah naganya menetas kayak gitu, nah kan naganya masih kecil tuh, kecil banget kan, dan kalian wajib ngasih makan ya pakai raw gitu. Nah untuk rawnya bebas sih, tapi di sini gue pakai salmon ya, dan kurang lebih kalian butuh 1 stack lebih sih rawnya sampai naganya gede ya. Nah kalau naganya udah gede kayak gini kan bisa pasang saddle, bisa pasang armor, dan juga bisa pasang cheese ya. Dan untuk terbang caranya gampang banget ya, kalian tinggal klik lompat 2 kali dan voila, naga kalian siap menjelajah pulau-pulau coy. Nah sekarang kita bahas ya item-item pentingnya. Nah item pertama yaitu one. Nah kalau kalian naik naga, kalian pegang one ya, lalu klik kanan ya, dan naga kalian bakal menyemburkan elemen ya sesuai dengan naganya gitu kan. Karena aku pakai naga es, jadi yang keluar es cuy. Item kedua adalah dragon amulet. Nah ini fungsinya buat nyimpen naga kalian ya ke dalam kalung gitu. Nah caranya kalian tinggal klik kanan aja ya, dan naganya langsung aman ya, dia bakal hilang atau nyangkut. Ini berguna banget sih buat mindahin naga gitu. Dan item ketiga adalah peluit naga. Nah cara pasangnya kalian harus naik ke naganya dulu ya. Nah terus kalian pasang D ya, pasang pewarna ke naganya. Jadi kalian sesuai nih ya D-nya sama peluitnya gitu. Karena gue pakai D kuning, jadi peluitnya aku warnain kuning juga gitu. Nah untuk aktifinnya kan tinggal pegang peluitnya aja ya, lalu jongkok. Nah habis itu kan klik kanan ya ke naganya, dan nanti bakal muncul keterangan tuh. Nah di sini gue udah pindah ya lokasinya. Nah kan tinggal klik aja peluitnya. Nah di sini ada dua function ya. Nah, jadi kalian bisa panggil naganya tuh, dan juga kalian bisa nyuruh naganya juga buat ngikutin kalian gitu. Nah yang paling OP naganya bakal nunjukin kalian juga gitu dari mob-mob jahat nih. Contohnya Pilgrim ini. Dan seterusnya ini naganya one hit gitu jir. Jadi kalau kalian punya naga, eksplorasi kalian jadi super aman sih.
Sekarang kita masuk ke add-on ketiga, namanya Epic Knight. Nah, di add-on ini bakal ditambahin ya banyak banget armor dan senjata bertema abad pertengahan, yang bikin add-on gabungan kali ini makin estetik. Detail armornya seru sih, desainnya rapi, detail, dan bergaya gotik gitu. Jadi kelihatan elegan tapi tetap sangar ya. Nah, senjatanya juga nggak kalah keren juga, bener-bener berasa vibe medieval Knight banget. Nah, di sini aku spill ya. Jumlah armornya yang sangat banyak coy, mulai dari atasan, plat dada dengan berbagai macam style, dan semuanya punya ciri khas masing-masing. Nah, bagian bawahnya juga nggak kalah banyak ya. Ditambah lagi ada aksesoris yang bikin set armor kalian makin hidup. Nah, dikarenakan armor dan senjatanya terlalu banyak, jadi nggak mungkin aku showcase semua ya, soalnya durasinya nggak bakal cukup. Nih, di sini aku udah custom ya satu set armor emas gitu, keren kan? Kayak raja abad pertengahan gitu kan vibesnya. Add-on yang satu ini wajib banget sih buat kalian tambahin, apalagi kalau kalian suka tampilan Knight gotik dan estetik medieval. Karena tadi udah medieval banget, otomatis warganya juga harus diubah kan. Soalnya villager bawaan Minecraft itu ya kalian tahu sendirilah, medievalnya nggak kerasa banget tuh. Nah, karena itu aku nambahin ya add-on yang satu ini. Nah, di add-on ini skin villager kalian bakal diubah total. Sekarang gender villager bisa dikenali, jadi nggak kayak yang biasa ya, yang jujur aja susah banget itu dibedainnya. Sekarang tampilannya jadi lebih jelas dan rapi, dan yang paling kerasa varian wajahnya beda-beda kan tuh. Dan ini bikin world kalian terasa lebih hidup dan lebih imersif tentunya. Tapi perlu diingat ya, add-on ini cuma ngubah skin doang gitu, jadi fungsinya tetap sama ya, nggak ada perubahan mekanik sama sekali. Dan karena cuma skin doang, add-on ini jadi ringan banget, jadi aman itu digabung sama add-on medieval lainnya. Karena tekstur pack bawaan masih terasa biasa, akhirnya aku tambahin tekstur pack yang bernama Excalibur ini. Nah, tekstur pack ini bikin nuansa medievalnya langsung kerasa banget, bahkan cenderung ke dark fantasy gitu. Nah, blok-bloknya berubah jadi lebih gelap, lebih pucat, dan juga lebih suram. Nah, jadi bikin atmosfer dan Minecraft kalian berasa kayak zaman abad pertengahan gitu. Nah, vibe-nya tuh masuk banget ya, lebih serius, lebih dingin, dan lebih gelap gitu. Menurutku ini keren banget sih buat tema Knight atau medieval gitu. Tapi sayangnya tekstur pack ini nggak bisa digabungin ya sama add-on villager yang tadi, soalnya bentrok ya sama villager bawaan dari tekstur pack ini sendiri. Tapi jujur aja sih, secara visual tetap worth it sih. Nih, pas aku berdiri di atas bangunan ini, vibe-nya langsung berasa kan kayak kesatria penyendiri gitu. Auranya langsung sigma banget jir, kayak guts ya. Waduh. Tentu aja world medieval nggak lengkap ya tanpa struktur dan dungeon, makanya aku tambahin add-on yang satu ini. Di add-on ini bakal ditambahin banyak banget struktur, dan semuanya itu keren-keren banget ya. Ada bangunan kecil sampai bangunan super besar. Nah, bangunan super besar-besar ini biasanya berperan ya sebagai dungeon, dan pastinya resource-nya melimpah banget. Nah, di dalamnya ada banyak spawner, banyak cheese, dan lootnya juga bagus-bagus. Yang makin bikin seru, setiap area punya musuh yang berbeda-beda, jadi nggak monoton banget gitu pas dijelajahi. Tapi bagian paling worth it sih di area bawah tanah. Nah, jadi di situ lootingannya tuh banyak banget tools ya yang udah di enchant itu, jadi tentunya OP banget gitu. Nah, tapi ya sebanding sih sama resikonya, jadi musuhnya jadi lebih kuat gitu dan lebih susah ya di bawah tanah. Jadi kalian harus hati-hati ya pas turun ke bawah. Kalau kalian penasaran mau cek struktur apa aja yang ada di add-on ini, kalian bisa langsung ya pakai komen. Nah, kalian ketik aja locate struktur HC. Nah, di situ bakal di-spill semua tuh untuk bagian strukturnya. Nara adalah seorang wanita yang terombang-ambing di The Void. Ia telah menangis begitu lama hingga akhirnya emosinya menghilang dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Suatu hari ia dipanggil oleh pangeran bernama Zadrak dari kehampaan. Bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk dijadikan alat perang. Kalian bisa mensummon Nara menggunakan item bernama The Void Tome Recall. Setelah buku itu kalian dapatkan, kalian bisa memanggil Nara ya. Tapi kalian harus mengalahkan dia terlebih dahulu. Masalahnya, kemunculan Nara membawa bencana besar. Makhluk kegelapan bernama Phantom Void tidak menyukai kehadirannya. Dan ini bukan Phantom biasa ya. Jadi Phantom Void bisa menembakkan bola api, mukulin diri menjadi banyak, dan meledakkan bayangannya sendiri. Jadi pertarungan ini bakal sulit banget. Di tengah kekacauan itu muncul juga seorang penyihir wanita yang terobsesi dengan mitos Nara. Ia ingin merebut Nara dari kehampaan dan menjadikannya alat untuk dirinya sendiri. Jadi di sini kalian harus bertarung ya di 3 arah.
melawan Phantom Void, melawan penyihir, dan menghadapi Nara itu sendiri. Namun sebenarnya di dalam hati kecil Nara yang dibebaskan dari kutukan ini. Setelah kalian mengalahkan Phantom Void, penyihir, dan Nara, kalian bisa menghidupkan Nara kembali ya. Gunakan item bernama Nara Cold Heart. Nah setelah itu kalian bisa memberi Nara roti dan perlahan ia akan pulih. Dan pada akhirnya Nara akan menjadi teman kalian, melindungi kalian dari mob jahat bersama familiar hitamnya. Kalian juga bisa menambah darah Nara ya dengan memberi roti lagi. Dan inilah gabungan Eton kali ini. Jadi kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan gue Star, adios.